Oke, untuk tutorial hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana caranya untuk membuat hal yang seperti ini. Ya, oke, mungkin saya bisa preview dulu sebentar. Hup, that's it. Kita melakukan reflect, semacam reflect transparansi pada teks. Jadi ketika pada ini, kita tidak melihat adanya 3D text di antara lingkaran, di antara cube yang melingkar ini, di antara daerah kubus yang melingkar, tapi kita bisa melihatnya ketika refleksi antara benda satu benda lain, kita dapat melihat bahwa ternyata di dalamnya ada tulisan teks The Kings di dalamnya. Oke, nah langsung kita menuju ke Cinema 4DR 12. Oke, saya mengeluarkan cube-nya dulu. Oke, membentuknya menjadi sebuah seperti ini. Kurang lebih saya besarkan lagi, maaf. Oke, lalu saya memberikan fillet di dalamnya, memberikan bagian tepinya. Oke. Nah, setelah itu saya menggandakan cube ini dengan memberikan cloner. Oke, cloner fungsi untuk menggandakan. Kita bisa lihat, kalau ini ke atas. Untuk metode cloner sendiri ada bermacam-macam. Ada linear tuh seperti biasa. Jadi dia hanya menambahkan sebanyak kuantitinya sebanyak 10, dan selisihnya berapa. Kalau misalnya kita membentuk dia memanjang ke atas, bisa dilihat. Oke, kita bisa membuat dia memanjang ke atas. Sebentar. Ini untuk position selisih antara satu dengan yang lainnya untuk sumbu Y-nya. Jadi ketinggiannya ke atas. Ketika kita menambahkan position Y, maka yang terjadi dia akan selisih berapa senti antara cloner yang satu dengan cloner yang lain, antara benda yang satu dengan yang lain. Oke, kita coba nambahkan. Tidak bisa. Nah, bisa dilihat ada 10. Oke, ada 10 cube dengan selisih sumbu Y 800 cm antara satu dengan yang lain. Tapi kita tidak membuat itu dulu. Yang kita lakukan adalah kita melakukan radial. Kita memberikan cloner tipenya radial. Radial ini semacam yaitu melingkar. Saya coba memberikan. Oke, kalau ini berdasarkan sumbu XY, ZY, dan ini adalah XZ. Oke, yang saya masukkan adalah yang ini. Oke, radiusnya saya tambah, jumlahnya saya tambah. Oke, lalu saya akan memutar masing-masing cloner, memutar masing-masing cube-nya sehingga dia menjadi seperti ini. Oke, menghadap ke tengah semua. Oke, kalau seperti ini. Lalu saya melakukan penambahan satu cloner lagi dengan radius yang lebih besar. Oke, lalu ininya saya acak, saya putar lagi. Nah, kurang lebih akan menjadi seperti ini. Lalu untuk memberikan perbedaan rotasi antara cube yang satu dengan cube yang lain, kita bisa memberikan MoGraph, efektor. Oke, random efektor. Random efektor saya akan memberikan perbedaan di nilai posisi bisa, nilai rotasi juga bisa. Seperti ini. Oke, jadi dia berbeda kemiringan antara satu dengan yang lain. Hal yang sama pada cloner yang kita bisa melihat. Jadi cloner yang ini, random efektor ini memberikan efek pada cloner yang ini.
Oke, kalau kita misalnya memberikan efek yang sama pada cloner yang ini, maka cloner yang pertama, cloner 1, maka kita bisa memberikan random effector yang berbeda pula. Hub ini. Oke, dengan nilai yang lebih besar. Oke, misalkan di sini, terlalu besar. Nah, oke. Tidak ya, segini saja. Oke. Setelah ini kita memberikan teks di tengah-tengah. Mode teks. Oke, kita berikan the kings. Oke, saya coba seperti ini, memberikan kemiringan berbeda satunya dengan yang lain, menyesuaikan dengan arah cube-nya seperti ini, maka mencoba seperti ini. Oke, bisa dilihat di daerah ini. Ops, salah. Oke, dari frontnya saja. Oke. Lalu saya memberikan kamera. Kamera diberikan untuk memberikan preview objek. Oke, saya pertama kali sesuai dengan preview untuk sampel yang saya buat, saya melakukan preview dari atas terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk melakukan semacam keyframe atau motion, maka kita yang pertama kali kita lakukan adalah kita kita melihat posisi dan rotasi terlebih dahulu pada kamera. Lalu kita klik kontrol kita tahan. Lalu kita klik namanya position P, position X, position Y, position Z, position rotasi pada sumbu ini horizontal, vertikal, dan ini kemiringan kamera. Lalu kita mencoba menggerakkan dia. Oke, menggerakkan kamera dengan kita harus menekan ALT pokoknya. ALT, klik kiri dan gitu. Oke, kita melakukan scrolling drawing. ALT klik kiri pokoknya untuk menggerakkan kamera. Oke, untuk memperbesar kecil menggunakan scroll atas, scroll bawah. Oke, untuk mengubah kemiringan kamera ke arah kanan, ke arah kiri bisa mengubah nilai B ini, rotasi B. Ops, maaf, 90. Nah, lebih seperti ini. Oh, tidak. Oke. Lalu kita tekan lagi kontrol klik position X, position Y, position Z dengan rotasinya. Jadi dia akan melakukan motion kamera. Nah, jika pada frame 28 ini kita mau mengubah angle kemiringan kamera, kita bisa melakukan perubahannya. Oke, kita bisa melakukan pergeseran dengan menekan ALT dan scroll tengah kita tahan, lalu menggeser mouse kita. Oke, kita bisa menggesernya. ALT dan scroll tengah untuk melakukan ini. Oke. Nah, oke, setelah itu
kita akan memberikan masing-masing warna untuk material ini, material cube-nya. Nah, yang kita lakukan adalah kita mengambil file new material, klik 2 kali pada material matte ini, lalu untuk warnanya putih saja. Tadi warnanya semacam transparan ya, kalau bisa dilihat. Coba saya buka lagi. Oke, lihat warna cube ini adalah ini adalah transparan tapi berefraksi satu dengan yang lain. Jadi the sini tidak hanya bisa dilihat di depan sini, tapi bisa dilihat dari sisi ini. Antara cube satu dengan yang lain juga bisa terpantau. Nah, kita memberikan warna pada material ini. Transparansi kita ini checklist, reflection kita checklist. Oke, untuk transparansi kita mengubahnya menjadi transparansi kita masih memantau edge pada cube-nya, kita mengubahnya menjadi 1,4. Oke, lalu kita masukkan di dalam cloner. Oops, jadi tidak terlihat. Sebenarnya ini ada. Oke. Lalu kita sebentar. Oke, lalu kita melakukan sedikit motion pada bagian clonernya. Oke, clonernya kita gerakkan horizontalnya. Jadi ketika dia sudah sampai di sini, kita melakukan pergerakan pada horizontalnya. Oke, seperti ini. Sedangkan untuk cloner yang awal, kita dari sini. Nah, kalau lebih seperti ini. Oke. Oh. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk hasil previewnya kita bisa melakukan rendering terlebih dahulu. Output, lalu kita ubah nilainya menjadi 1280 pixelnya 720, manual, lalu dari 0 ke 90 sesuai dengan ini range frame-nya kita, aliasingnya best. Oke. Kita save ke saya ini melakukan percobaan save di desktop saya, render. Saya memberikan nama check, saya memberikan folder check, lalu namanya adalah check. Oke, tekan ini untuk melakukan proses rendering. Ups, sebentar. Saya melakukan kesalahan di dalam deking sini masih terlihat ketika melakukan perspektif bagian atas. Oke, saya melupakan satu hal teman-teman. Oke, saya matikan dulu, saya cancel. Oke, cara sebenarnya adalah ketika kita melihat
untuk tulisan The Kings ini untuk kamera. Jadi kita mau buat dia tidak terpantau oleh kamera, tapi terpantau oleh namanya refleksi atau transparansi. Maka yang kita lakukan adalah mau teks ini kita klik kanan, lalu Cinema 4D Tag, Compositing, dan lalu kita checklist untuk bagian scene by kamera. Scene kamera checklist, maka yang terjadi adalah dia tidak terlihat oleh kamera. Oke, kita preview sejenak. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita tunggu sampai frame dia 90. Oke, setelah melakukan proses rendering dari frame 0 sampai ke 90 sehingga kita lihat di picture viewer kita tadi ketika kita render, ketika kita play dia akan menjadi seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita akan melakukan kombinasi di Adobe After Effects. Oke, Adobe After Effects kita buka program. Oke, sebelum kita melakukan pengambilan posisi dari melakukan konversi software dari Cinema 4D ke After Effects, maka yang kita lakukan adalah kita harus mengcopy dulu plugin. Copy plugin C4D. Jadi dia ada di program file, Maxon, Cinema 4D R12, Extend plugin, After Effects, Win, Cinema C4D, CS5. Oke, karena yang saya gunakan adalah After Effects CS5. Kita copy ke Adobe After Effects CS5, support file. Oke, plugins. Nah, Adobe After Effects support file plugin. Kita copy. Saya sudah ada di sini. Lalu kita terlebih dahulu kita di After Effects kita akan import. Oke. Oke, kita ambil cek div sequence, pastikan div sequence ini aktif. Oke. Maaf. Oke, kita tarik file tadi. Oke, pengolahan yang saya lakukan adalah saya akan mengubah nilai, memberikan adjustment layer, klik kanan, effects, color correction, curve. Oke, saya akan mempertajam warnanya. Oke, ini adalah warna highlight, ini adalah warna shadow, ini adalah warna midtone. Oke, kalau saya meninggikan warna highlight, warna yang terang dia akan tampak kuat. Kalau saya merendahkan warna shadow, warna gelap dia akan turun. Oke. Kalau saya warna blue saya naikkan, saya bisa melakukan modifikasi seperti ini. Oke, jadi dia agak bluish. Oke. Nah. Oke, lalu saya bisa melakukan modifikasi seperti ini. Layer new, solid. Oke. Klik kanan, effects, video copilot, optical flare. Saya mengubah nilai ini blendingnya, modenya menjadi light. Maaf, bukan screen. Oke, ini plugin khusus dari video copilot yang saya download sendiri. Oke, saya memberikan coba tactical light. Oke. Ketika sampai ke sini. Nah. Oke, saya melakukan keyframe dari posisi ini ke sini. Oke, dari sebelumnya brightness-nya oke. Saya coba dari brightness-nya
Oke, saya tekan O dulu deh. Saya melakukan keyframe lagi. Oke, dari zoomnya 0 saya ubah menjadi 100. Oke, maka terjadi ketika kita preview, dia akan seperti ini. Oke. Oke teman-teman, jadi oke, sebelumnya kita make movie composition. Untuk melakukan rendering pada After Effects, kita composition, make movie, kita simpan di mana, formatnya adalah AVI, audio outputnya tidak ada. Oke, lalu kita bisa melakukan rendering dengan kita hasilkan filenya dengan kita tekan render. Oke, untuk proses rendering dan hasilnya kurang lebih seperti yang tadi, tapi saya tidak melakukan modifikasi dengan melakukan optical flare. Intinya dia akan menjadi seperti ini ketika saya mencoba untuk mengimplementasikan efek transparansi ini. Oke, ini kurang lebih hari ini saya mengajarkan dasarnya saja, mungkin agak acak-acakan sedikit, jadi tapi yang penting kita sama-sama belajar mengenai basic dari refleksi dan Cinema 4D untuk melakukan ekspor ke After Effects. Oke, untuk lebih lengkapnya dan penjelasannya teman-teman mencoba sendiri dan praktekannya. Jika ada yang masih membingungkan bisa ditanyakan di forum. Oke, thank you.